Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih keadaannya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga dilindungi dan tetap semangat pastinya dalam menjalankan aktivitas selama di rumah. Yuk kita simak video pembelajaran hari ini tentang pengolahan data. Pengolahan data. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait dengan pengolahan data. Di antaranya, yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Dan yang terakhir adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Jadi, pengolahan data dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti pada pemilihan ketua kelas, pemilu, olahraga kegemaran, tinggi badan, berat badan, nilai ulangan, dan masih banyak lainnya. Tapi, yang akan kita bahas tuntas pada hari ini adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi poin A, poin B, poin C yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Ada dua cara pengumpulan data. Yang pertama, data diperoleh secara langsung, yaitu melalui wawancara, penyebaran kuesioner ataupun angket. Dan yang kedua, data diperoleh dari sumber yang ada, yaitu data absensi, data sensus penduduk, dan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi, data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Diagram ini ada diagram batang, ada diagram lingkaran. Setelah pengolahan data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Sekarang perhatikan contoh di bawah ini. Data nilai ulangan matematika kelas 4 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada nilai matematika nih, ada 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, dan 7. Sekarang, data ini adalah data yang diperoleh dari 15 siswa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15. Berarti nilai ulangan ini yaitu 15 siswa. Sekarang kita ubah data ini, yang namanya data tunggal, menjadi bentuk tabel. Sekarang kita buat dulu nih tabelnya. Ya. Ada nilai dan juga banyak siswa. Oke, sekarang kita lihat nilainya dimulai dari nilai yang terkecil. Di sini dimulai dari angka 6 dan yang paling besar adalah angka 9. Kalian buat tabel terlebih dahulu. 6, 7, 8, 9. Di sini ada jumlah. Oke, sekarang kita hitung nilai yang 6. Ada berapa di sini yang nilainya 6? 1, 2, 3. Ada 3, berarti kita tulis di sini 3.
ya. Lanjut, yang ketujuh. Nilai 7 ada berapa? Kita mulai dari atas dulu. Tujuannya apa? Biar tidak ada lagi angka-angka yang terlewat. Kita mulai dari baris pertama. Kita coret. 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukin di sini. Oke. Berarti ada 6 siswa yang mendapatkan nilai 7. Selanjutnya adalah nilai 8. Sekarang kita hitung. Dimulai dari sini ya. 1, 2, sini nggak ada, 3, dan 4. Lalu kita masukkan di banyak siswa. 4. Berarti yang mendapatkan nilai 8 ada 4 siswa. Nilai yang terakhir adalah 9. Kita lihat, baris pertama sudah tercoret, nggak ada angka 9. Kita masuk baris kedua. 1, 2, berarti ada 2 siswa yang mendapatkan 9. Sekarang kita jumlahkan. 3 ditambah 6, 9. 9 ditambah 4, 13. 13 ditambah 2 hasilnya adalah 15. Cocok ya jumlah siswanya. Cukup mudah bukan dalam menyajikan data dalam bentuk tabel. Lanjut, setelah menyajikan data di sini, kita harus bisa membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Apa sih membaca data? Membaca data adalah bentuk tabel hanya menyebutkan informasi yang tertulis dari tabel. Jadi kalau kita membaca tabel, hanya kita menyebutkan informasi yang ada di dalam tabel itu. Sedangkan menafsirkan data, yaitu memperoleh informasi lain dari tabel, seperti data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih, ataupun jumlah. Sekarang, perhatikan tabel berikut. Ini tabelnya masih sama ya, seperti yang tadi. Sekarang kita membaca data dulu nih. Dari data di sini kita baca. Yang pertama, siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Kita lihat, nilai 6 ada 3 siswa atau 3 orang. Berarti, data yang kedua adalah siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Good. Siswa yang mendapat nilai 8 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 9 ada 2 orang. Nah, informasi-informasi ini semuanya sudah tertera di dalam tabel. Makanya ini termasuk ke dalam membaca data. Sekarang adalah menafsirkan data. Kita lihat. Kalau menafsirkan data, contohnya seperti ini. Nilai tertinggi adalah 9. Betul ya? Sedangkan nilai terendah adalah 6. Siswa yang mendapat nilai kurang dari 8 adalah 9 siswa. Coba kita lihat yang kurang dari 8. Berarti 6 dan 7 ada berapa siswa? 3 ditambah 6. Hasilnya adalah 9. Lanjut, siswa yang mendapat nilai 9 ada 2 orang. Nah, ini jumlah siswa yang mendapat nilai 7 dan 10 ada 10 orang. Kita lihat jumlah, kalau jumlah itu ditambah ya. Nilai 7 dan nilai 8. Nilai 7 siswanya ada berapa? 6.
Nilai 8 siswanya ada 4, berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10 siswa. Selisih siswa yang mendapatkan nilai 8 dan nilai 9 ada 2 siswa. Caranya kita lihat. Nilai 8 siswanya ada 4, sedangkan nilai 9 siswanya ada 2. Berarti kalian tinggal kurangkan. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, di sini nilai yang paling banyak diperoleh siswa yaitu 7 karena mendapatkan 6 siswa. Dan yang terakhir, yang paling sedikit diperoleh siswa yaitu 9. Kita lihat. Ya, hanya 2. Nah, setelah kita bisa membaca dan menafsirkan data, sekarang latihan soal. Di sini ada sebanyak 30 siswa diukur tinggi badannya. Nah, ini adalah hasil pengukuran tinggi badan. Seperti biasa, kita harus membuat tabel dulu. Di sini dimulai dari 131 dan diakhiri dengan 135. Berarti seperti ini. Kita hitung 131 ada berapa? Coret. Tujuannya untuk mempermudah agar kamu tidak bingung ya. Coret lagi 2, 3, 4, sini 5, 6. Berarti ada 6 siswa. Lanjut, 132. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 siswa. Lanjut, 133. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. Sekarang 134 cm. 1, 2, 3, 4 siswa. Dan yang terakhir 135. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 siswa. Kita jumlahkan. Hasilnya sama 30 siswa. Dalam contoh soal, di sini ada 30 orang siswa yang diukur tinggi badannya. Ini adalah tabel dari tinggi badan siswa kelas 4. Ada tinggi badan dimulai dari 131 sampai dengan 135. Datanya masih sama seperti yang tadi ya. Sekarang kita harus jawab pertanyaan. Nah, ini namanya menafsir data. Oke, berapa banyak siswa yang tinggi badannya 135 cm? Sekarang kita lihat, langsung masuk di sini. Ada berapa? 7 siswa. Taruh, kita jawab 7 siswa. Selanjutnya yaitu berapa banyak siswa yang tinggi badannya lebih dari 133 cm. Ini lebih dari berarti yang lebih. Berarti 134 dan 135 aja ya yang dimasukin. Berarti 4 ditambah 7 sama dengan 11 siswa. Pertanyaan ketiga yaitu berapa jumlah siswa yang tinggi badannya 131 cm dan 134 cm. Kita lihat 131 ada 6 dan 134 ada 6. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10 siswa. Soal yang keempat yaitu berapa selisih siswa yang tinggi badannya 135 cm dan 133 cm. Kita lihat 135 ada 7 karena dia selisih berarti dikurang.
7 dikurang 133 cm, dia ada 5 siswa ya. Berarti 7 dikurang 5, yaitu 2. Mohon maaf, ini bukan tanda tambah, seharusnya tanda kurang. Dan yang terakhir, yaitu tinggi badan yang paling banyak siswanya adalah, yang paling banyak, kita lihat 8, yaitu 132 cm. Nah, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.